Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam pelajaran basis data. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang relational model. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami konsep dari relational model, kemudian dapat memahami konsep dari key constraint. Relational model diperkenalkan oleh Edgar Frankfurt pada tahun 1970-an. Relational model adalah suatu model yang terdiri atas kumpulan relasi. Relasi tersusun atas tapel atau baris dan atribut atau kolom untuk menggambarkan sebuah database. Setiap relasi memiliki skema untuk mendeskripsikan relasi dan atribut. Contoh dari relasi itu adalah relasi instruktur, yang mana relasi instruktur itu terdiri dari ID, name, department name, dan salary. Nah, instruktur itu disebut sebagai nama relasi, sementara ID, name, department name, dan salary itu disebut sebagai nama atribut. Berikut ini adalah contoh dari tabel relasi. Nah, di sini dapat kita lihat ID, name, department underscore name, dan salary itu bisa disebut sebagai atribut. Kemudian, setiap baris dari tabel ini itu yang disebut sebagai tupel. Nah, relasi ini disebut sebagai relasi instruktur. Kemudian ada istilah degree dan cardinality dalam relasi. Yang pertama, degree. Degree atau derajat adalah jumlah atribut yang ada di dalam tabel relasi atau banyaknya atribut atau banyaknya kolom pada tabel. Kemudian yang kedua ada namanya cardinality atau kardinalitas adalah jumlah tapel yang ada dalam tabel atau banyaknya tapel atau baris pada tabel. Nah, di sini kita punya sebuah tabel relasi. Dari tabel relasi ini kita dapat menghitung derajatnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena di sini ada 4 kolom, yaitu kolom ID, kolom name, kolom department name, dan kolom salary. Sementara untuk kardinalitasnya kita hitung banyaknya baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Artinya kardinalitas dari relasi ini ada 12. Nah, sekarang masuk ke tipe atribut. Yang pertama ada namanya domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Setiap atribut memiliki deskripsi, tipe data, dan format data tertentu. Setiap nilai atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu. Nah, contohnya di sini ada sebuah tabel relasi, maka ini disebut sebagai domain. Jadi masing-masing ini bisa disebut sebagai domain. Nah, ini semua ini disebut sebagai domain. Nah, sesuai istilahnya, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Jadi ini adalah kumpulan nilai, ini kumpulan nilai, ini kumpulan nilai, dan ini adalah kumpulan nilai. Maka itu disebut sebagai domain. Kemudian istilah yang kedua ada namanya atomic. Domain harus atomik atau unit tidak dapat dipisahkan. Apa itu yang dimaksud sebagai unit yang tidak dapat dipisahkan? Agar lebih mudah dipahami, saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan, tabel instruktur tadi memiliki atribut nomor telepon. Jika kita memperlakukan setiap nomor telepon sebagai suatu unit yang tidak dapat dipisahkan, maka nomor telepon tersebut disebut sebagai atomik. Namun, jika kita memisah nomor telepon itu menjadi kode negara, kode daerah, ataupun kode lokal, maka nomor telepon tersebut disebut non-atomik. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, bedanya atomik dan non-atomik. Sementara domain itu harus bersifat atomik atau tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada istilah ketiga, nilai nol adalah sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak ada pada sebuah tabel. Jadi kalau misalnya ada nilai yang tidak diketahui, maka kita tulis dengan nol. Nah, contohnya di sini
Misalkan tabel instruktur memiliki atribut nomor telepon, namun ada instruktur yang tidak memiliki nomor telepon, maka pada baris instruktur tersebut bisa kita tulis 0. Selanjutnya kita lanjutkan dengan key constraint. Jadi di sini ada beberapa istilah tentang key. Yang pertama, super key. Super key itu adalah suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tapel di dalam relasi. Jadi tidak harus satu ya, boleh satu atau kumpulan atribut. Nah, syaratnya dia harus unik. Contohnya, nah di sini saya punya sebuah tabel relasi. Kita lihat di sini, kalau untuk course ID masing-masing itu berbeda ya. Kemudian untuk title juga berbeda, namun untuk department name ada yang sama, yaitu biology, computer science. eh, Nah, dua ini ada yang sama. Begitu juga dengan kredit ada yang sama. Maka dua ini tidak unik. Yang unik adalah course ID, title, ya. Sehingga super key-nya bisa kita tulis sebagai course ID, kemudian title, dan course ID digabung dengan title. Karena super key itu bisa kumpulan dari atribut. Jadi bisa dipahami ya, apa itu super key? Oke, kita lanjut. Istilah kedua ada namanya candidate key, yang mana candidate key itu adalah atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key tadi dengan syarat jumlah field-nya paling sedikit atau minimum. Nah, maka dari eh, relasi yang tadi kita dapatkan candidate key-nya adalah course ID dan title. Sementara course ID dan title yang digabung dalam satu kurung tadi tidak termasuk karena dia ada dua field. Sementara di sini candidate key itu dia harus berjumlah minimum. Sehingga candidate key yang cocok adalah course ID dan title. Kemudian yang ketiga ada namanya primary key. Nah, primary key itu adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Maka di sini dipilihlah course ID. Unik karena course ID tidak ada yang sama. Sementara ada istilah lain yang disebut sebagai alternate key. Nah, alternate key itu adalah candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Nah, tadi kita sudah ada candidate key yaitu course ID dan title. Sementara course ID sudah kita pilih sebagai primary key, otomatis alternate key-nya adalah title. Oke. Kemudian yang terakhir ada namanya foreign key. Foreign key adalah atribut yang domain yang sama, artinya atribut yang domainnya sama menjadi primary key pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi misalnya ada dua tabel relasi. Pada tabel relasi yang pertama, atribut tersebut menjadi atribut primary key. Sementara di atribut yang lain, di relasi yang lain, atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Maka atribut tersebut disebut sebagai foreign key. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, silahkan dibaca lebih lanjut tentang relational